Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 2010-1152 dari kelas S1TT08E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ulasan saya tentang materi dari struktur dasar pemilihan yang dilanjutkan dengan penulisan live coding dari program dengan flowchart yang sudah disediakan. Cita-cita saya saat ini adalah memperbaiki diri dan terus memperbaiki diri dan mengakui segala kesalahan supaya apapun jenjang karir saya ke depannya saya bisa beradaptasi dan menjadi lebih baik. Baik, mari kita lanjut ke pembahasan materi. Konstruksi dasar pemilihan. Pemilihan berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol arah dari sebuah proses. Penjelasan konstruksi dasar pemilihan. Konstruksi dasar pemilihan digunakan untuk memilih langkah apa yang harus diambil atau dilakukan selanjutnya dengan cara apabila memenuhi sebuah kondisi pada langkah sebelumnya. Dengan adanya pemilihan tersebut, maka program seolah-olah dapat mempunyai pikiran bercabang karena mampu mengambil keputusan selanjutnya berdasarkan kondisi tertentu. Jenis-jenis pemilihan. Pertama, pemilihan tunggal. Pemilihan tunggal digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada satu kondisi saja. Jika kondisi terpenuhi atau bernilai true, maka proses yang ada dalam kondisi tersebut akan dijalankan, dan jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai false, maka tidak akan ada proses yang dijalankan dan proses tersebut dilewati dan ke program selanjutnya. Pemilihan ganda. Pemilihan ganda digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan dua kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi kedua akan dilewati. Namun, sebaliknya, jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka proses pada kondisi pertama yang akan dilewati dan proses yang ada pada kondisi kedua yang akan dijalankan. Yang ketiga adalah pemilihan majemuk. Pemilihan majemuk digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi lain akan dilewati. Namun, jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kondisi berikutnya akan diperiksa sampai diperoleh kondisi yang diminta terpenuhi. Dan proses yang ada pada kondisi tersebut akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi yang lain akan dilewati. Pemilihan majemuk switch case. Selain menggunakan struktur if-else, pemilihan majemuk juga dapat dilakukan dengan menggunakan struktur switch case sebagai alternatifnya. Namun, struktur switch case hanya dapat digunakan untuk kondisi perbandingan. Tidak dapat digunakan untuk kondisi yang membandingkan lebih besar sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Selain itu, struktur switch case hanya tergantung pada satu variabel saja dan kondisi yang diperiksa harus berupa data integer karena karakter atau boolean. Oleh karena itu, tidak semua bentuk if-else dapat diubah menjadi switch case, tetapi semua bentuk switch case dapat diubah menjadi bentuk if-else. Pemilihan bersarang yang keempat. Pemilihan bersarang terjadi ketika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang ada di dalam suatu kondisi pemilihan. Dengan kata lain, terdapat struktur if di dalam struktur if sebelumnya. Bisa dikatakan nest if. Bersarang gitu. Jika kondisi if sebelumnya kondisi 1 terpenuhi bernilai true, maka struktur if yang ada di dalamnya disebut kondisi 2 akan diperiksa dan instruksi dalam kondisi 2 yang akan terpenuhi akan dijalankan. Struktur pemilihan terdiri dari struktur switch case dan if-else. Di sini switch case hanya dapat digunakan untuk kondisi perbandingan sama seperti tadi. Selain itu, struktur switch case hanya tergantung pada satu variabel saja dan kondisi yang diperiksa harus berupa data integer, karakter atau boolean. Deklarasi untuk switch case seperti gambar berikut. Dia memberikan inisialisasi switch, baru variabel yang akan dipilih, dilakukan pemilihan pada variabel tersebut, lalu untuk kondisi-kondisinya. Setelah itu, dia akan memberikan perintah-perintah lain. Untuk if-else, struktur if-else digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Jadi, jika kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada pada kondisi yang lain akan dilewati.
deklarasi dari if else, bisa dilihat pada gambar, dia akan memberikan komen if, yaitu dimasukkan dalam sebuah tanda kurung kondisi maksudnya true 1. Jika kondisi benar sesuai yang ada dalam tanda kurung, maka akan dijalankan instruksi yang di dalamnya. Jika tidak, maka akan dijalankan instruksi yang dibikin di struktur program selain yang benar tadi. Berarti yang bernilai salah. Jalankan kondisi selanjutnya, maksudnya seperti itu. Operator ternary. Deklarasi operator ternary di C++. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan apa itu operator ternary. Operator ternary adalah operator yang digunakan dalam operasi yang melibatkan 3 buah operan. Adapun operator yang digunakan untuk menyatakannya adalah operator tanda tanya dan titik 2. Ini deklarasinya, sama-sama memilih data namun dengan cara yang lebih kompleks. Baik, sampai pada tahap penulisan program atau live coding yang programnya alurnya diikuti dengan flowchart yang sudah dibuat, yaitu flowchart pencetakan tiket menggunakan materi dari struktur dasar pemilihan. Di sini materi digunakan adalah struktur dasar pemilihan switch case yang akan diaplikasikan ke program. Mari kita mulai. Baiklah, using namespace std. Kita deklarasikan variabel dengan dua jenis tipe data, yaitu integer dan juga string. Nogen yaitu nomor gender, nokel yaitu nomor kelas, cetak untuk hasil keluaran yang akan dihasilkan di akhir program. Kemudian kita masuk ke program utamanya, kita beri keluaran teks, akan itu flowchart untuk masukan atau input, masukan ataupun keluaran. Kita berikan dikarenakan ini keluaran yang dibikin, jadi kita bikin cout pencetakan nomor tiket. Baiklah, kita beri inline saja biar nanti nggak mengganggu program yang ada di bawahnya. Kemudian kita beri lagi keluaran juga yang nanti akan dimasukkan data oleh pengguna. Masukkan tanggal. Nanti datanya akan dimasukkan ke variabel tanggal. Baik, di sini kita beri list untuk kelasnya itu sendiri. Kelas beri /n, kelas pertama ada ekonomi, /n lagi, kelas 2 ada eksekutif, beri /n lagi, kelas 3 ada VIP, /n lagi, dan beri penutup. Di sini struktur dasar pemilihan switch case pertama akan terjadi looping yang akan terjadi jika tidak sesuai dengan struktur switch case tersebut. Di sini untuk inisiasi looping pada switch case tersebut akan diberikan loop 1. Kemudian kita beri keluaran teks, masukkan kelas yang dipesan. Baik, nanti datanya akan masuk ke variabel kelas. Lalu kita mulai untuk struktur switch case dari variabel kelas. Baiklah, untuk case 1, jika memilih 1, maka data yang akan dimasukkan ke variabel nokel atau nomor kelas yaitu adalah
data dengan keluaran teks 01 break. Dikarenakan untuk case selanjutnya sama, akan saya copy saja. Baiklah, akan saya ubah untuk case 2 dan data yang akan dikeluarkan pada variabel local. Baik, sudah 3 case sesuai yang pilihan kelas, maka kita beri perintah default untuk nanti varian pengulangannya akan terjadi. Jika tidak sesuai, maka akan mengeluarkan keluaran teks tidak ada kelas. Silahkan pilih kembali. Oke, kita berikan di sini koma /n, selesai. Setelah itu untuk perintah goto loop-nya. Jadi setelah terjadi ketidakstrukturan dari switch case tersebut, maka akan looping dan pergi ke loop 1 yang ada di baris 11 dan mengulangi badan program tersebut. Kita lanjut ke flowchart selanjutnya. Strukturnya mirip, kita beri dulu keluaran teks untuk kelas satu ada pria, 2 ada wanita, selesai. Kemudian untuk inisiasi loop pada switch case kedua ini adalah loop 2. Strukturnya mirip, jadi kita lanjut. Masukkan gender Anda. Di sini ada perintah untuk keluaran teks yang nanti dimasukkan data, dan data itu masuk ke variabel gender. Baiklah, gender. Oke, struktur switch case pada variabel gender. Oke, untuk case 1 kita beri nomor gender keluaran teks 10. Jangan lupa titik koma, bisa jadi salah. Break. Oke, kita copy, kita ubah case-nya dan hasil keluaran datanya. Untuk perintah default kita beri tidak ada gender. Silahkan pilih kembali. Baik, kita beri /n di sini. Nah, selesai untuk keluarannya, maka perintah goto loop 2. Baik, kita ke setelah bagian dari struktur data ini, struktur dasar pemilihan selesai, maka kita lanjut ke operasi selanjutnya, yaitu di variabel cetak dengan mengeluarkan operasi, memberikan operasi pada tanggal ditambah dengan baris kosong. Baik, ditambah lagi variabel lain local. Baiklah, tambah lagi again. Oke, setelah program selesai akan saya jelaskan operasi tersebut. Kita lanjut ke pencetakan nomor tiket Anda. Diberikan inline saja ya. Code 2345 akan dikeluarkan data dari variabel cetak tadi. Cetak 2345. Baiklah, program selesai. Di sini untuk penjelasan operasi cetak tadi, di sini ada tanggal ditambah baris kosong, kemudian variabel lain. Di sini akan saya jelaskan mengapa seperti ini setelah kita compile. Loop satunya belum tanda titik 2. Jadi bismillah. Oke, 1 juga. Aduh. Oh ya, di sini lupa di shift kan tadi titik komanya.
banyak salah. Oke. Selesai. Oh ya, 1 titik koma. Ini banyak salah ya. Oke. Baik, sudah selesai. Jadi kita beri misal tanggal 18. Ekonomi VIP gender pria. Jadi di sini hasil dari operasi variabel cetak tadi menampilkan keluaran data dari segala data yang dimasukkan atau dihasilkan dari variabel tanggal, switch case kelas tadi yaitu nomor kelas, dan switch case dari gender tadi yaitu nomor gender. Di sini ada 18 yang berarti tanggal, 03 yang berarti nomor kelas dari switch case ketiga variabel kelas, dan 10 dari data nomor gender switch case gender. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatian. Sebelum penutupan, izinkan saya menyampaikan suatu quote. Survival of the fittest. Yang bertahan adalah yang paling adaptif. Di mana fittest berarti di sini adaptif. Beradaptasi di segala situasi dan kondisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.